Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta ikhwan dan akhwat fillah. Orang-orang bertanya tentang hari kiamat. Mereka mempertanyakan hari kiamat itu karena mereka masih ragu apakah itu akan terjadi ataukah tidak. Sehingga digambarkan di surat An-Naba, mereka bertanya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Di ayat keduanya, Anin Nabail Azim. Mereka bertanya tentang berita yang agung. Yang dimaksud berita yang agung itu adalah hari kiamat. Kenapa mereka kurang percaya, kurang yakin tentang adanya hari kiamat? Karena dengan sendirinya kepada Tuhan pemilik semesta alam pun mereka masih ragu. Padahal di ayat yang lain di surat Al-Baqarah dinyatakan bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan di dalam ayat itu, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang meragukan. Maka dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari mereka itu, Allah membuktikan bahwa kiamat itu sering diungkapkan. Ulama sering mengatakan bahwa kiamat itu dibagi tiga, yaitu ada al-qiyamatus sugro, ada al-qiyamatul wusto, ada al-qiyamatul kubro. Kiamat yang kecil, kemudian kiamat yang menengah, dan kiamat yang besar. Nah, yang ditanyakan oleh mereka itu tidak percaya terhadap kiamat yang besar karena itu berita yang sangat agung. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa ketika para ulama menerangkan bahwa kiamat wusto itu adalah kiamat pertengahan, adalah meninggalnya orang-orang secara bersama-sama, bersamaan dengan gempa alam atau gempa bumi atau bencana alam. Yang terjadi saat ini, yang sedang dirasakan oleh orang-orang, oleh ikhwan-ikhwan kita, oleh saudara-saudara kita di Cianjur, begitu menjadikan pelajaran bagi kita sekalian bahwa terjadinya alam semesta, kemudian juga sampai hancurnya, ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ketika kita menyaksikan rumah-rumah roboh, rumah-rumah yang mewah juga seperti itu, ini dikarenakan Allah menghendaki bahwa kehancuran itu memang ada. Dan kiamat dijadikan artinya diantaranya adalah kehancuran. Nah, kiamat wusto yang kita saksikan sekarang ini menyisakan pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa benar-benar ketika Allah menciptakan sesuatu, pada satu waktu Allah akan mengambil kembali sesuatu itu. Dan kita sebagai manusia yang selamanya diberi oleh Allah, diberi harta, diberi rizki, diberi kemewahan, atau diberi jabatan atau apapun itu, dalam keadaan bencana alam seperti ini, semua tidak bisa dipertahankan. Ketika Allah mengambil, ya diambillah dengan hitungan menit atau hitungan detik. Nah, gempa bumi yang terjadi di Cianjur ini menyisakan pelajaran yang banyak kepada kita, bahwa kita harus yakin bahwa kehancuran itu akan ada. Nah, ini gambaran baru kiamat yang menengah, dan kiamat yang besarnya adalah ketika Allah menghancurkan semesta alam ini. Dinyatakan di dalam ayat-ayat yang lain begitu banyak, terlebih juga di dalam hadis-hadis Rasulullah bahwa kehancuran itu akan terjadi. Ketika Allah menciptakan gunung-gunung itu sebagai pasak untuk memperkuat tanah, di mana manusia itu dihidupkan di tanah, dan dari tanah itu semua kehidupan ada. Allah menurunkan air dari langit, kemudian di bawahnya ada tanah. Dengan tanah itu diserap, maka menjadi subur, dan di tanah tersebut tumbuhlah segala sesuatu. Ini alam diciptakan oleh Allah begitu indah, tidak ada seseorang pun yang bisa menciptakan seperti itu, illallahu, kecuali Allah. Nah, ketika Allah mengambilnya kembali, kita pun tidak bisa menahannya, bahwa ini harus hancur, dan kita berkeyakinan bahwa kiamat kubro pun akan ada, seperti dijanjikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tentu bagi orang-orang yang sedang terkena musibah tersebut, mudah-mudahan memiliki sifat sabar, kemudian juga ikhlas, kemudian juga tawakal, bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa ujian itu akan datang kepada orang-orang yang beriman. Semakin tinggi keimanannya, malah semakin tinggi ujian tersebut.
Tapi kita yakin saja bahwa segala sesuatu ujian yang datang kepada manusia itu tidak akan diberikan melebihi kemampuannya. Allah itu sangat maha kasih, Allah itu adalah maha sayang. Insya Allah ketika datang segala sesuatu itu justru akan memberikan sesuatu yang di luar dugaan. Ada hikmahnya, ada barokahnya. Dan ini menjadi doa semuanya untuk orang-orang yang terkena musibah tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah hilang, yang sudah diambil oleh Allah, kemudian Allah akan menggantinya kembali dengan sesuatu yang lebih baik. Ada doa yang sering kita ucapkan ketika kita terkena musibah adalah Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairon minha. Ya Allah, mudah-mudahan berilah pahala kepadaku di dalam menghadapi musibah ini dan gantilah musibah tersebut dengan yang lebih baik daripada itu. Mudah-mudahan doa yang diungkapkan oleh semua ikhwan yang ada dimanapun akan mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini berupa kasih sayang untuk semuanya dan juga pelajaran untuk kita semua. Ketika datang musibah itu, kita harus menyiapkan dan ada husnudon di belakangnya bahwa Allah menyayangi kita dalam bentuk lain. Demikianlah yang disebut kiamat tadi, dan kita harus yakin mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian alam seperti ini menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, sehingga kita setiap saat waspada, hati-hati untuk menjaga segala sesuatunya dan siap juga ketika Allah akan mengambilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.